Ya, baik suara saya, baik suara Dokter Wijaya, aman, jelas. Oke, mantap. Silakan lanjut. Oke, oke. Sekali lagi ya, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita lanjut untuk belajar mengenai kesehatan dengan judul penyembuhan spontan. Nah, ini penting karena berkaitan dengan konsultasi kesehatan yang kita berikan pada pelajar. Terlambat ya, Pak? Enggak ya? Halo? Oke, enggak sih dok. Saya dengernya ini, dicoba dulu aja dok. Nanti kalau terlambat saya bilangin. Saya info ya dok. Info ya dok. Oke, sekarang kita mulai dengan definisi ya, karena kalau kita definisi berbeda-beda, susah kita berkomunikasi. Nah, jadi pertama definisi mengenai penyembuhan. Kalau kita lihat di Google, artinya proses membuat atau menjadi sehat kembali. Ya. Jadi dari definisi ini, maka bukan hanya orang tertentu yang berhak untuk mengklaim dirinya sebagai penyembuh gitu. Jadi kita bedakan antara penyembuh dan dokter. Ya. Kita berpegang pada definisi penyembuhan. Sekarang definisi sehat menurut WHO. Jadi di sini terjemahannya keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Itu definisinya. Menurut World Health Organization. Nah, di sini kalau yang sudah menonton film Startup, kita mungkin mengenal tokoh-tokoh 3 orang ini. Dan kita kenal mereka masing-masing mempunyai kelemahan ya, secara karakter gitu. Jadi kalau dari segi keadaan yang sempurna itu kita bisa langsung mengatakan kalau begitu tidak ada orang yang sehat sempurna. Entah fisik, mental, ataupun sosial. Kalau ditanya definisi sakit gitu ya, ini joke aja. Orang sakit tuh nggak mau pusing-pusing dengan definisi. Ya. Yang penting bagaimana saya bisa sembuh. Saya mau sehat kembali. Ya. Tapi bagaimanapun kita perlu mengenal bagaimana caranya kita sampai jatuh sakit. Kenapa? Supaya pengharapan yang kita berikan itu realistis gitu. Ya, kita tidak bisa sembarang mengatakan cepat sembuh ya gitu. Kalau kita tidak mengenal bagaimana mekanismenya orang tersebut jatuh sakit. Kalau kita hanya basa-basi mengatakan semoga cepat sembuh, padahal penyakitnya itu kemungkinan besar tidak akan sembuh, maka kan kita memberikan pengharapan palsu, ya. Jadi kita pemberi harapan palsu. Sekali lagi kita perlu mengenal bagaimana orang bisa jatuh sakit. Dengan demikian upaya penyembuhan kita juga terarah pada akar masalahnya, bukan hanya pada gejalanya.
Kalau orang mengeluhkan sakit kepala, lalu kita dengan enteng bilang, ya, makan aja obat paracetamol misalnya gitu. Itu tentu tidak baik karena itu hanya menutupi gejalanya. Siapa tahu sakit kepalanya karena ada kanker otak gitu ya. Jadi upaya penyembuhan harus terarah pada akar masalahnya. Lalu dengan mengenal bagaimana kita jatuh sakit, kita juga jadi lebih bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya. Bagaimana gaya hidup kita? Kalau gaya hidup kita sembrono, maka jatuh sakit itu adalah konsekuensi yang pasti muncul cepat atau lambat. Gitu ya. Jadi kalau hanya menunggu sakit lalu kita baru sibuk mencari pengobatan, mencari penyembuhan, itu berarti kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Nah, dalam gaya hidup itu termasuk diet sehat. Ini penting karena banyak penyakit juga bermunculan karena diet kita yang berantakan, yang tidak sehat. Lalu dengan mengenal bagaimana kita sakit, kita juga jadi lebih memberi nilai pada upaya pencegahan. Karena masyarakat kita sekarang ini agak sembrono kalau kita bicara mengenai pencegahan. Kita sarankan suplemen untuk mencegah sakit, orang tidak mau beli. Rata-rata orang tunggu sakit dulu baru mencari solusi. Ya. Jadi kita sebagai edukasi kesehatan perlu terus mengupayakan orang-orang mempunyai nilai untuk mencegah dirinya jatuh sakit. Atau kalau dia sakit juga mencari penyembuhan sedini mungkin. Jadi sakit kepala itu misalnya alarm tubuh untuk memberitahu ada yang bermasalah di kepalanya misalnya. Nah, dia harus mencari upaya penyembuhan segera. Jangan dengan enteng mengatakan, nggak apa-apa, saya sudah biasa sakit kepala, nanti juga hilang sendiri misalnya. Gitu ya. Karena bisa-bisa dia terlambat karena penyakitnya terus memburuk. Ya. Jadi ini penting sekali kita mengenal bagaimana mekanisme kita jatuh sakit lewat seminar hari ini. Nah, ada 7 kelompok penyebab penyakit. Yang pertama genetik. Jadi memang waktu dia dibentuk di dalam rahim sudah ada cacat genetik. Tentu kondisi ini tidak bisa diperbaiki dengan obat-obat yang ada, termasuk dengan suplemen apapun tidak bisa kita mengubah DNA seseorang, ya. Kecuali nanti sudah muncul teknologi mereparasi DNA. Yang kedua, bawaan lahir. Jadi gennya mungkin baik, tapi waktu kehamilan terjadi kecacatan membentuk organ-organ sehingga dia lahir dengan cacat bawaan. Ya. Yang kita kenal misalnya bibir sumbing, jantungnya bocor, kongenital misalnya. Itu bawaan lahir. Jadi untuk 2 contoh ini, kita kan tidak bisa dengan mudah mengatakan semoga cepat sembuh gitu ya. Karena ini praktis tidak bisa kita ubah. Kalau bibir sumbing masih bisa dioperasi gitu ya. Tapi tidak semua cacat bawaan tuh bisa diperbaiki. Kelompok ketiga tuh trauma. Orang kecelakaan lalu lintas atau karena benturan lain, perkelahian misalnya. Itu menyebabkan trauma. Pada kasus trauma, tentu tindakan kita lebih utama untuk ke rumah sakit, ke emergency, untuk
melakukan pengobatan yang segera. Gitu. Jadi berbeda antara trauma dengan yang keempat, penyakit metabolik. Penyakit metabolik mungkin munculnya perlahan-lahan. Jadi tidak selalu dia berurusan dengan IGD. Itu berbeda dengan trauma. Kalau semua trauma sudah pasti masuk IGD. Tapi kalau penyakit metabolik dia bisa perlahan-lahan dan dia masih bisa berkunjung ke klinik. Ya, dari klinik baru dirujuk untuk opname. Ya. Itu kelompok keempat. Kelompok kelima itu kanker. Ini juga masih menjadi momok di dunia kedokteran karena praktis belum ada obat yang sungguh-sungguh manjur ya, membersihkan kanker. Biasanya prestasi bertahan hidup 5 tahun itu sudah dianggap suatu prestasi mengobati kanker. Nah, untuk hal ini juga kita harus realistis. Jangan terlalu gampang menjanjikan, wah ini makan suplemen ini kanker bisa sembuh. Wah, itu terlalu bombastis juga. Karena dunia kedokteran saja belum sampai prestasinya ke situ. Kalau suplemen kita bisa mengobati macam-macam kanker, kita sudah dapat hadiah Nobel kedokteran. Gitu ya. Di sini kita sekali lagi perlu realistis. Kelompok keenam itu degeneratif. Penyakit yang muncul karena kemunduran sel organ di tubuh kita. Yang kita kenal banyakkan di penyakit saraf, misalnya Parkinson, Alzheimer, gitu ya. Kita semua tahu itu penyakit degeneratif. Nah, di sini juga kita tidak bisa menjanjikan suatu penyembuhan, gitu ya. Minum sekian box bisa pulih lagi. Nah, itu juga namanya PHP nanti. Lalu kelompok ketujuh ini macam-macam yang belum tergolong di 6 kelompok di atas. Ya, termasuk di sini autoimun, epilepsi, psikosomatik. Belum lagi penyakit di negara kita tuh kita masih kenal, wah dia kena santet misalnya gitu. Nah, itu masuk kelompok ketujuh lah, kelompok lain-lain. Nah, dengan melihat ada 7 kelompok penyebab penyakit, kita sekarang menyadari tidak gampang untuk menjanjikan suatu kesembuhan. Tergantung dia masuk di kelompok mana. Dan juga menyoroti segala sesuatu tuh gara-gara misalnya belakangan ini kita bahas mengenai disbiosis misalnya. Semua penyakit gara-gara masalah ususnya tidak bersih. Ya, tidak bisa juga. Ya. Urusan disbiosis itu hanya muncul di beberapa kelompok penyakit ini, bukan semua penyakit. Dengan demikian kita juga tidak bisa mengatakan penting minum Utsukushi karena semua penyakit bersumber dari usus. Setelah kita tahu 7 kelompok ini, kita jadi lebih ngerem bicara seperti itu. Ya. Tergantung kondisi yang ada. Sekarang bicara mengenai upaya penyembuhan. Ada 2 istilah dalam bahasa Inggris ya, yaitu healing dan curing. To heal sama to cure. Kalau healing itu suatu proses yang sudah ada di dalam tubuh kita. Waktu kita dibentuk dalam rahim itu sudah ada kemampuan untuk penyembuhan itu. Ya, itu proses alamiah yang built-in. Ya, kita sudah dapatkan waktu kita lahir. Kalau curing itu intervensi dari luar untuk membantu atau mempercepat kesembuhan. Misalnya dengan memberikan obat-obatan. Kalau infeksi dikasih antibiotik, itu upaya membantu tubuh mempercepat mengatasi kuman yang masuk. Gitu. Ya.
atau pada tindakan emergency di gawat darurat atau di kamar bedah misalnya. Nah, di situ kalau ada luka, kita jahit, itu termasuk tindakan supaya lukanya cepat tersambung, cepat pulih. Kalau kita biarkan, mungkin lukanya masih bisa sambung juga, tapi perlu waktu lebih lama dan kemungkinan pulihnya tidak sempurna. Ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat perbedaannya. Kalau kita mengandalkan apa yang sudah ada dalam tubuh kita, itu berarti kita bicara mengenai penyembuhan. Nah, nanti kita lihat pada orang-orang yang kencing manis, kemampuan penyembuhan ini terganggu. Makanya lukanya tidak bisa sembuh. Nah, pada kondisi itulah diperlukan tindakan mempercepat penyembuhan luka. Di situ curing jadi masuk. Bagaimana luka diabetesnya harus dibersihkan, jangan infeksi, jaringan yang rusak itu mesti digunting. Nah, itu semua upaya cure. Berkaitan dengan penyembuhan, kita kembali pada penyembuhan alamiah, ya, karena tadi kan memang Tuhan sudah mengaruniakan daya penyembuhan itu sejak kita dikandung. Kita mengenal istilah Mother Nature. Alam sudah menyediakan bahan-bahan untuk membantu penyembuhan kita. Ya. Misalnya di zaman COVID ini, orang teringat kembali bahwa matahari itu penting untuk membantu kesembuhan kita. Jadi dijemurlah, pasien-pasien itu dijemur supaya vitamin D-nya juga lebih meningkat. Ya, itu semua termasuk Mother Nature. Lalu alam juga memberikan tumbuh-tumbuhan supaya tubuh kita sehat. Ya, itu semua proses penyembuhan alamiah. Lalu kita sebagai makhluk spiritual, kita juga akrab dengan kesembuhan ilahi. Bagaimana doa itu bisa membantu orang yang sakit berat pun bisa mengalami kesembuhan, bisa mengalami mukjizat. Ya, itu bagian dari penyembuhan alamiah. Secara ilmu, yang mempunyai keilmuan cukup luas, cukup mendalam itu kita mengenal di dunia timur tuh Chinese medicine, ya, dengan pengalaman beribu-ribu tahun, lalu mereka jadikan suatu badan ilmu pengetahuan. Sementara di kedokteran Barat itu dikenal sebagai medis konvensional. Nah, untuk yang medis timur ini, mereka menekankan penyembuhan itu dengan mencapai keseimbangan. Ya. Yin yang 5 elemen itu kalau tidak seimbang muncul penyakit. Jadi kalau mau sembuh kita ciptakan lagi keseimbangan yang baru. Itu prinsipnya. Tapi kalau di medis barat penyembuhan itu bicara mengenai patologis dan fisiologis. Semua yang merusak sistem kesehatan itu disebut patologis. Nah, itu yang diperangi, bagaimana memerangi patogen dengan obat antibakteri, antivirus, antitoksin, itu semua upaya supaya tubuh kita kembali lagi ke fungsi fisiologisnya, yang normalnya. Nah, di Indonesia sendiri Kemenkes membedakan kelompok tenaga kesehatan tuh dengan 3 kelompok. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan tradisional, gitu ya. Mungkin di luar negeri, di negara maju tidak mencakup ini kesehatan tradisional karena dianggap keilmuannya tidak terbukti dengan baik, gitu ya. Tapi kita bersyukur
di negara kita masih menghargai kearifan lokal ini. Ya, kesehatan tradisional itu dibagi lagi dengan keterampilan dan ramuan herbal. Ya, jamu-jamu itu kita sudah akrab selama sejarah negara kita. Gitu. Nah, sementara keterampilan juga kita sudah akrab dengan tukang pijat, ya, pijat patah tulang bahkan. Ya. Lalu juga terapi energi, misalnya dengan prana, lalu juga terapi olah pikir dengan hipnosis misalnya. Nah, itu diakui oleh Kemenkes kita, Kementerian Kesehatan. Teman-teman harap perhatikan ya, Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kedokteran. Jadi dokter itu hanya satu bagian dari Kemenkes kita. Oke. Nah, kalau bicara kedokteran dengan kedokteran konvensional, maka penyakit itu dianggap patogen yang mengganggu masuk tubuh kita, sehingga perlu kita perangi. Ya. Jadi tubuh kita ini menjadi medan pertempuran. Misalnya virus, kita cari antivirusnya. Kalau tidak ada, kita buat vaksinnya. Itu juga bakteri, jamur, parasit, semua ada obatnya masing-masing. Lalu toksin, dicari bahan antitoksinnya. Ya. Bisa ular itu bagaimana menetralisir bisa ular. Diciptakanlah anti bisa ular misalnya. Kanker juga diperangi. Entah dengan dipotong kankernya, lalu diradiasi, lalu dikemo. Yang penting mereka semua ini dianggap benda asing yang harus dimusnahkan. Ya. Nah, yang repot belakangan ini muncul error di sistem imun kita, muncul penyakit autoimun. Nah, ini menjadi dilema. Sistem imun itu sistem alamiah. Kalau diperangi, bagaimana? Apa kita tekan sistem imunnya? Kalau kita tekan, nanti kita jadi rentan mengalami infeksi, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa bayangkan kondisi yang kita hadapi kalau tubuh kita menjadi medan pertempuran. Nah, apa agen penyembuhnya? Obat atau pisau bedah. Jadi kalau di kedokteran itu ada dua dunia besar, dunia interna atau dunia bedah gitu. Nah, dunia penyakit dalam itu senjatanya obat. Kalau dunia kedokteran senjatanya pisau. Gitu, ya. Lalu disadari juga untuk memperkuat sistem tubuh kita perlu nutrisi, oksigen, air yang cukup, aliran darah yang lancar. Gitu. Nah, ini semua harus dicukupkan. Kalau tidak, obat ataupun pisau juga percuma. Gitu. Karena sel-selnya tidak bisa menjadi sehat. Nah, selain nutrisi dan hal alamiah lainnya ini, belakangan disoroti pentingnya growth factor dan stem cell. Ya. Makin banyak penelitian di bidang ini, karena ini harapan untuk memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Ya. Kita lihat lebih lanjut. Kelemahan kedokteran barat. Mereka terlalu menekankan soal penyakit dibandingkan soal kesehatan. Kalau saya ikuti kurikulum saya waktu di kedokteran dulu gitu, memang lebih banyak bicara mengenai penyakit ini, apa penyebabnya, apa gejalanya, bagaimana obatnya gitu. Sehingga kalau pertanyaannya dibalik, bagaimana supaya saya tidak sakit? Kita tidak terlalu akrab untuk menjawab itu. Sepertinya kita bingung-bingung akan bilang, kamu sakit aja dulu, baru saya bisa obati gitu ya. Tapi bagaimana supaya tidak sakit, susah dijawab. Gitu.
Lalu tubuh ini dilihat sebagai medan pertempuran. Perang melawan kuman, melawan kanker. Darah tinggi diperangi, kolesterol harus dilawan, gula juga harus diatasi gitu. Jadi mentalnya itu sudah mental perang. Obat-obat juga dirancang seperti rudal gitu ya. Bagaimana untuk tifus misalnya, antibiotik apa yang cocok untuk kuman Salmonella typhi? Untuk TBC, obat apa yang paling langsung menuju kuman tersebut? Makin spesifik, makin hebat obat itu. Itu di dunia kedokteran. Jadi persislah seperti rudal. Rudal zaman sekarang dibantu dengan laser supaya lebih presisi targetnya. Nah, begitu juga dengan obat-obat. Apa kelemahannya? Pasien itu dianggap sebagai korban yang harus ditolong. Anda tidak perlu pusing-pusing, yang penting cukup kooperatif dengan kami, gitu ya. Nah, pasien itu tidak banyak dilibatkan. Apalagi kalau ketemu dokter yang tidak suka banyak bicara. Ini resepnya, ambil, makan dengan teratur. 2 minggu lagi kontrol. Sudah, titik. Gitu ya. Tidak banyak melibatkan apa yang harus dikerjakan oleh si pasien untuk memenangkan kesehatannya. Gitu. Ya. Di situ kita menyadari suatu label diagnosis itu penting buat para dokter. Ya. Mau cerita panjang lebar, kalau belum keluar diagnosisnya, kita nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya. Harus tegak dulu diagnosisnya, baru bicara. Ya. Nah, kalau sudah muncul diagnosisnya, terapinya juga sudah ada standarnya. Oh, kalau diagnosisnya gitu, terapinya protokol ini, gitu ya, sudah seragam. Yang berbeda paling takarannya, dosisnya. Itu tergantung berat badan, tergantung akut kronis gitu. Tapi selebihnya itu boleh dibilang standar, seragam. Tidak peduli pada perbedaan individual. Ya, semuanya sama. Nanti lihat 2 minggu baru bicara, oh mungkin dia nggak cocok dengan obat ini, gitu ya. Nah, baru belakangan ini disadari ada perbedaan genetik terhadap obat yang masuk. Makanya ada pasien yang cocok dengan obat tersebut, ada yang tidak cocok. Ya, nah sekarang pengetahuan makin luas, para dokter juga makin menyadari tidak bisa lagi kita menyeragamkan semua obat berdasarkan diagnosisnya. Lalu kalau diagnosisnya sudah melibatkan psikosomatis, gitu ya, ini penyakitnya berhubungan dengan stresnya misalnya, maka umumnya si pasien tuh akan dirujuk ke psikiater karena merepotkan. Ya. Kalau psikosomatis itu harus sesuai dengan kondisi si pasien itu, problemnya apa, stresnya apa, gitu. Jadi ini kelemahan kedokteran barat. Sebaliknya, kalau dunia kesehatan, kita akan lebih fokus bagaimana kesehatan ini selalu prima, gitu ya. Bagaimana seimbang, cukup supaya tidak gampang sakit. Jadi, kesehatan itu kita mendukung agen-agen penyembuhan. Kalaupun dia sakit, cepat sembuhnya, gitu ya. Kita tidak terlalu pusing dengan ancaman penyakit yang bakal datang. Tapi kita fokus pada kesiapan tubuh kita menghadapi aneka ancaman itu. Nah, ini 5 pilar kesehatan yang umum. Mengenai makanan, minuman yang sehat itu seperti apa. Yang sederhana misalnya air, gitu ya, air putih. Belakangan
air putih digantikan dengan berbagai jenis minuman. Kita bosan kalau minum air putih terus. Sorry, ada truk lewat. Jadi kita mulai isi kulkas kita dengan soft drink, dengan jus, dengan macam-macam minuman yang lebih enak rasanya, gitu ya. Nah, ternyata kan belum tentu minuman seperti itu menyehatkan kita. Malah itu investasi untuk penyakit bermunculan, gitu ya. Nah, jadi makanan minuman sehat yang mana yang kita harus selalu ada, itu penting. Pilar kedua olahraga. Ketiga istirahat dan tidur, ya. Kalau tidur kita tahu memang waktunya tidur malam hari, gitu ya. Tapi seringkali kita mengabaikan istirahat. Sepertinya kalau siang hari udah kelelahan, pengen tidur itu dosa gitu, ya. Tidur siang-siang males misalnya. Padahal tubuh kita sudah memberi sinyal butuh untuk istirahat. Kalaupun tertidur, itu tertidur nap gitu ya, tertidur sebentar, 15 menit, 30 menit, yang menyehatkan gitu. Tapi kadang-kadang kita sudah dikejar dengan timeline, nggak bisa lagi tidur siang. Itu menjadi barang yang langka, yang terlalu mahal gitu. Nah, padahal ini merusak pilar kesehatan yang ketiga. Lalu relaksasi. Bisa santai, bisa bercanda, bisa senang-senang, bisa main-main gitu ya. Nah, dengan kondisi mengejar ekonomi, ini juga menjadi barang yang langka sekali gitu. Kalau kita tanya kapan terakhir nonton bioskop misalnya gitu ya. Nah, mungkin sudah lama sekali orang tidak lakukan karena tidak ada waktu lagi untuk itu. Nah, pilar kelima itu spiritualitas. Ini juga belakangan makin disadari pentingnya spiritualitas. Ya. Di sini kita bukan bicara mengenai agama dan tata ibadah, tapi bagaimana spiritual kita juga sehat, gitu ya. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak mudah marah karena tersinggung, kita mudah untuk memaafkan, legowo, lalu kita bisa bersyukur atas apa yang masih ada daripada memikirkan apa yang hilang gitu. Ini semua termasuk spiritualitas. Nah, belakangan makin banyak seminar-seminar yang fokus pada spiritualitas ini. Ya. Jadi ini 5 pilar kesehatan yang harus kita jaga kalau mau sehat terus. Makanan minuman sehat itu menjadi pemberi kehidupan setelah kita lahir, ya. Kalau kita belum lahir itu suplainya dari ibu lewat plasenta, lewat tali pusar. Tapi setelah kita lahir kita mengandalkan makanan ini. Kita bedakan makronutrien dan mikronutrien. Makro itu yang dalam jumlah besar, 100 gram, 200 gram gitu. Tapi yang mikro ini dalam jumlah miligram bahkan mikrogram. Makanan alamiah dari Mother Nature itu kita tahu semua yang tumbuh dari alam. Buah, sayur, kacang, biji-bijian, polong-polongan, lalu ikan, hewan yang diternak. Karena sekarang kan susah mencari hewan yang berburu. Gitu. Lalu air putih dan juga jus buah. Ya. Ini bukan jus rasa buah ya. Kalau jus rasa buah itu isinya hanya bahan kimia yang esens rasanya seperti buah. Ini makanan yang alamiah. Kita harus usahakan selalu makan minum yang alamiah. Nah, ini komponen makro. Ya, kalau kita lihat gambar di sebelah ini kita tahu ini kita di restoran mana ini.
Intinya ada karbohidrat, ada protein, dan lemak. Nah, kalaupun ada semua, masih perlu diperhatikan lagi komposisinya, banyakkan mana gitu. Karena kalau lemaknya terlalu banyak melebihi kebutuhan ya seperti ini, gulai gitu, sayang kuahnya dihabiskan gitu ya. Ya tentu jadi berlebihan lemak yang masuk. Saya punya family, dia senang masakan Padang. Suatu waktu temannya minta dia untuk beli asuransi gitu. Lalu persyaratan asuransi dia harus check up. Di situ ketahuan trigliseridnya tuh mencapai ribuan, bukan ratusan lagi, ribuan. Tapi dia melarang keras temannya ini kasih tahu keluarganya. Awas, jangan kasih tahu keluarga saya. Nanti saya nggak boleh makan masakan Padang lagi. Akibatnya apa? Suatu malam dia ke toilet dan tidak kembali lagi sejak itu. Gitu. Ya. Nah, jadi di situ kita perlu hati-hati juga menjaga keseimbangan makanan kita. Jangan sampai ada yang berlebihan. Ya. Nah, ini komponen mikro. Vitamin itu hanya miligram. Vitamin, mineral, elektrolit, antioksidan, enzim hanya ada di makanan yang belum dimasak. Kalau dia kena air panas, digodok gitu, enzim akan rusak. Jadi makan buah-buahan ini salah satu sumber enzim yang terbesar. Kalau sayur-sayuran sebagian besar sudah dimasak. Kita perlu enzim. Lalu prebiotik. Prebiotik itu sayur dan buah-buahan yang akan menjadi makanan bagi kuman-kuman normal di dalam usus kita. Jadi dia memberi makan kuman usus kita sehingga populasinya cukup gitu ya. Nah, kalau probiotik itu kita dengan sengaja memasukkan kuman yang mestinya ada di dalam tubuh kita, kita masukkan, kita telan, kita minum ya. Nah, Utsukushi salah satu contohnya kita memasukkan probiotik ke dalam tubuh kita. Serat itu juga penting. Serat membersihkan usus, menyikat usus sehingga resiko kita kanker usus berkurang. Lalu belakangan disoroti pentingnya pH darah tuh alkalin. Karena kalau pH darahnya asam, banyak penyakit metabolik tuh bermunculan. Nah, ternyata sayur dan buah itu bisa membantu pH darah lebih alkalin. Maka kita kenal minum pagi itu air rendaman dari buah. Gitu, ya. Entah itu lemon atau buah yang lain, itu tujuannya dia mau mendapatkan pH alkalin. Nah, di sini kita menyadari ternyata walaupun buahnya rasanya asam, setelah dicerna tubuh kita justru akan menghasilkan pH yang alkalin. Jadi tidak selalu alkalin itu rasanya keset atau basa gitu ya. Bisa saja rasanya asam, tapi di dalam tubuh dia dirubah menjadi alkalin. Nah, ini tahapan proses penyembuhan kalau terjadi sesuatu ya. Misalnya ini kita tertusuk duri misalnya gitu. Reaksi pertama tubuh kita dengan segera akan membentuk pertahanan berupa peradangan. Kalau infeksi juga begitu, radang. Radang ditandai dengan panas, kemerahan, dan nyeri. Gitu ya. Itu ciri-cirinya. Nah, berkaitan dengan demam, ternyata kita juga seringkali berlebihan
menghadapi ketakutan terhadap demam ini. Penelitian menunjukkan demam itu bagian awal dari tubuh kita untuk mengaktifkan sel-sel darah putih lebih banyak bergerak menuju area yang sakit. Ya. Di tempat yang sakit pun kalau kita raba, dia akan lebih panas dari jaringan sekitarnya. Ya, itu memang sistem alamiahnya begitu. Gitu. Jadi kalau kita panas sedikit langsung cari paracetamol misalnya, kita justru mengganggu proses penyembuhan alamiah ini. Sel-sel kita jadi tidak segesit yang semestinya. Gitu. Nah, kemerahan itu juga tanda aliran darah lebih banyak ke situ. Pembuluh darah bermekaran supaya aliran darah lebih banyak, leukosit lebih banyak masuk ke area yang sedang sakit itu. Ya. Jadi di sini tidak selalu kalau merah cepat-cepat kompres es gitu ya, belum tentu benar. Nah, di sini perlunya kita punya pengetahuan ini sehingga kita lebih arif, lebih bijaksana. Kapan kita perlu kompres, kapan kita tidak perlu kompres. Nyeri juga itu suatu alarm tubuh supaya bagian yang sakit itu diistirahatkan. Nah, kalau ada orang sedang rematik, asam uratnya naik dan terjadi peradangan, gitu ya, merah, sakit, gitu. Lalu dia cepat-cepat makan obat supaya nggak sakit, itu kemungkinan justru mengganggu sistem penyembuhan. Karena sakitnya berkurang, orang itu jadi berani jalan ke sana, jalan kemari. Padahal sendinya sedang bermasalah. Akibatnya justru muncul kerusakan yang lebih parah lagi di sendi itu. Gitu ya. Nah, di situ pentingnya kita jangan cepat-cepat mematikan rasa nyeri ini. Tuhan kasih rasa nyeri itu seperti alarm, menandakan ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Dengan segera memakan obat anti nyeri, kita sama saja dengan segera mematikan alarm. Padahal mestinya kita mencari tahu kenapa alarmnya bunyi. Di mana masalahnya. Dan itu yang mesti diobati, bukan nyerinya. Ya. Nah, ini celakanya kita kalau terlalu memanjakan diri kita. Nggak boleh ada sakit sedikit pun cepat-cepat telan obat nyeri. Bukan hanya mengganggu penyembuhan, tapi malah kita mempercepat kerusakan ginjal dan liver kita. Ya. Lalu regenerasi. Regenerasi itu artinya pertumbuhan sel baru yang sama. Ya, kalau di gambar yang kanan ini, kerusakan di jaringan kulit akan diganti oleh kulit. Ya, di jaringan ikat akan diganti oleh jaringan ikat. Tapi tidak selalu terjadi regenerasi yang sempurna seperti itu. Bisa jadi jaringan kulit diganti oleh jaringan ikat. Sehingga kita mengenal itu sebagai jaringan parut. Gitu ya. Keloid misalnya. Itu contoh bagaimana regenerasinya jauh dari sempurna. Jadi tubuh kita ini, sekali lagi, sudah dibekali kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Kita hanya perlu mendukung upaya penyembuhan itu. Jangan mengganggunya, apalagi merusaknya. Jadi apa saja yang dibutuhkan? Nutrisi, oksigen, aliran darah. Lalu belakangan tadi ya terapi energi, orang-orang menyadari bahwa energi itu juga bagian penting gitu ya. Kalau di akupunktur ini bidangnya bagaimana
menaikkan energi, bagaimana mengarahkan energi ke suatu area tertentu misalnya. Lalu terapi prana juga mengandalkan energi ini. Yang kelima ini daya regenerasi. Bagaimana sebisa mungkin jaringan yang menggantikan itu sesuai dengan aslinya. Ya. Nah, di sini perlu growth factor dan stem cell. Nah, ada keterbatasan dalam daya penyembuhan ini. Contoh gambar di kanan atas ini ya, ini mengenai jaringan ikat. Kolagen yang normal di kanan bawahnya kita lihat ini mulus gitu. Sementara kolagen yang disorganized ya, yang tidak seperti aslinya lagi, dia menjadi terpelintir-pelintir, kusut. Nah, ini kalau yang bisa massage itu dia bisa rasakan tuh, ini kok ototnya nggak mulus nih, ada benjol-benjol misalnya gitu ya. Nah, ini limitasi daya penyembuhan kita. Jadi kalau kerusakan jauh melebihi kapasitas daya sembuh, dia tidak bisa lagi, tidak terkejar. Atau ada kekurangan faktor penunjang untuk penyembuhan. Seperti tadi kita sudah bahas apa saja yang diperlukan. Ya. Misalnya nutrisinya kurang. Sakit makannya hanya bubur. Ya orang sakit ya makannya bubur. Tapi kalau bubur terus ya kan akan kekurangan nutrisinya. Lalu aliran darahnya tidak baik. Ini terutama pada mereka yang mengalami diabetes. Pembuluh darah yang kecil-kecil tuh semua banyak yang mampet. Sehingga aliran darahnya jadi tekor. Nah, juga dengan degenerasi karena usia. Makin lanjut umurnya, makin lambat daya penyembuhan diri ini. Makanya lebih lama sakitnya. Dan kalaupun sakit, jadi lebih berat. Ya. Ini karena usia. Nah, disinilah tadi kita butuh stem cell, growth factor, karena usia kita tidak bisa direm. Tapi kita masih mau upayakan, janganlah tambah usia, tapi tambah merosot. Gitu ya. Nah, ini contoh tendinopati ini, jaringan tendon ya, yang tidak sembuh dengan sempurna. Makanya orang tuh jadi tangannya nggak bisa lurus lagi seperti dulu ya, setelah mengalami suatu trauma misalnya. Karena tendonnya tidak elastis lagi seperti dulu. Ini contoh-contoh keterbatasan tubuh kita menyembuhkan dirinya. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa jawab pertanyaan dari member itu, misalnya, saya sakit ini sudah 2 tahun diobati, sekarang saya coba konsumsi Subarasi, Ucukusi, sudah 2 bulan, sudah habis sekian box, kok tidak ada kemajuan. Misalnya. Dalam hati saya, dengan obat standar aja 2 tahun tidak ada kemajuan, kok bagaimana dia bisa memarahi suplemen yang baru dikonsumsinya 2 bulan. Ya. Nah, itu kan sudah jelas menunjukkan kapasitas penyembuhan dirinya sudah tidak bisa kejar lagi kerusakan yang ada. Hati-hati yang menawarkan produk, jangan janjikan sesuatu yang tidak masuk akal begitu. Jadi selalu tanya sakitnya udah berapa lama, sudah diobati apa. Kalau udah bertahun-tahun tidak ada kemajuan, hati-hatilah bicaranya supaya jangan jadi PHP. Nah, ini pertanyaan yang sering juga. Saya sakit ini, apakah bisa sembuh? Gitu ya. Jawabannya tergantung gantungan. Gitu ya. Berapa berat sakitnya, berapa lama sakitnya, komplikasi yang ada, berapa usianya, bagaimana gaya hidupnya. Gitu. Itu semua mempengaruhi. Itu kita sebut variabel. Variabel yang menentukan kesembuhan seseorang. Jadi
Tidak bisa kita mengandalkan testimoni orang itu sebulan makan 1 box sembuh misalnya. Nggak bisa. Variabelnya berbeda, bagaimana kita bisa menyeragamkan? PHP lagi kita. Ya. Nah, ini yang contoh overclaim. Kalau kita sampai berani bilang bisa, pasti bisa. Ya. Stem cell bisa gantikan semua sel yang rusak. Jadi pasti bisa sembuh. Ya. Apalagi kalau sudah langsung dipaketkan. Makanya ini perlu langsung paket diamond. Jangan, ya. Jangan lakukan ini. Ini overclaim. Nah, kita harus selalu ingat penyembuhan itu holistik. Seluruh aspek harus diperhatikan. Bukan hanya tubuhnya. Ya, nutrisi, aliran darah itu kita bicara tubuh. Tapi kita juga harus mulai pertimbangkan aspek kejiwaannya, pikirannya, perasaannya, dan kemauannya. Kalau kita konsumsi sesuatu, pikiran kita ragu, ini benar nih, bisa nih, itu mempengaruhi. Apalagi kalau konsumsinya dipaksa. Dia nggak mau tapi dipaksa. Ada penolakan, ada ketakutan. Jadi yang konsultasi sering nanya, klien saya tawarkan ini tapi dia takut untuk konsumsi. Nah, kalau takut bagaimana mau dipaksakan? Itu malah bikin suatu stres baru, gitu ya. Jadi perlu dia ada kemauan dari dirinya sendiri. Lalu manusia ada aspek spiritualnya. Jadi kita harus perhatikan. Mungkin dia sakit karena urusan spiritualnya, ya. Misalnya orang kanker liver itu ada dikaitkan dengan dia tidak mau mengampuni orang lain, misalnya. Itu ada pemikiran faktor itu yang menyebabkan muncul kanker di livernya, misalnya. Ya. Nah, jadi di sini penting kita memperhatikan hal-hal itu juga. Belum lagi manusia itu makhluk sosial. Kalau dia stres hidupnya karena urusan sosial, urusan ekonomi, urusan budaya, ini juga harus diperhatikan. Nggak bisa kita hanya mengandalkan pokoknya minum aja suplemen ini semua beres. Nggak bisa. Selalu perhatikan manusia seutuhnya. Di dunia kedokteran sekarang ini, justru muncul cabang ilmu baru yang namanya psikoneuroimunologi. Mereka menemukan dengan mengolah pikiran, itu kita bisa memperkuat daya tahan. Saya pernah baca satu penelitian, orang-orang yang kanker dimasukkan dalam program ini, lalu mereka diajari untuk bermeditasi, membayangkan kankernya itu seperti pohon, lalu sel darah putih itu semua datang membawa kapak-kapak kecil. Mereka memotong-motong sel kanker itu sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi meditasi ini dilakukan setiap hari dengan metode seperti ini. Dan mereka dapatkan kankernya mengecil. Gitu ya. Nah, dari situlah cabang psikoneuroimunologi ini dikembangkan. Kita sehari-hari juga sebenarnya sudah praktekkan. Bagaimana orang harus berpikiran positif, harus dikuatkan, harus dikasih pengharapan, ya. Dengan catatan jangan PHP, ya, pengharapan yang realistis. Lalu bagaimana perasaan senang itu dampaknya bagus buat sistem imun, buat kesehatan misalnya. Juga orang yang berkemauan keras, saya mau sembuh. Tentu berbeda dengan mereka, saya bisa sembuh nggak ya? Gitu. Itu sudah beda. Saya baca buku mengenai cancer survival. Rata-rata mereka yang memberikan kesaksian itu mempunyai suatu
pegangan harapan yang harus dicapai. Ya. Misalnya dia harus sembuh karena anaknya mengandalkan dia. Tidak ada lagi saudara lain yang bisa mengurus anaknya. Nah, ternyata mereka lebih berpotensi untuk sembuh. Gitu ya. Nah, ini kemauan keras penting. Juga ada pasien HIV/AIDS gitu. Kalau menurut taksiran hidup, dia hanya bisa berapa bulan misalnya. Tapi dia berkeputusan, saya tidak boleh mati, saya harus tunggu anak saya lulus kuliah. Gitu. Dan terjadi. Sampai anaknya lulus kuliah, bertahun-tahun, baru dia berpulang. Gitu ya. Di sini pentingnya kemauan keras. Lalu berpengharapan. Dia punya suatu gambaran bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Ini penting, semua ini ternyata penting. Nah, ini contoh sebaliknya, kalimat yang mematahkan semangat. Wah, sakit Anda udah parah, Anda terlambat datangnya. Gitu ya. Dengan melihat semua ini, Anda nggak bakalan sembuh lah. Percuma cari dokter kemanapun, Anda nggak bakalan sembuh. Apalagi kalau sudah ditetapkan, ya kalau dari statistik usia Anda hanya 3 bulan lagi, misalnya gitu. Percuma makan macam-macam suplemen yang aneh-aneh, itu hanya buang duit aja gitu ya. Lalu kalau pasiennya memiliki pandangan yang berbeda, mungkin dipatahkan juga. Anda tahu apa? Kan saya yang jadi dokternya, saya yang sekolah capek-capek. Ini contoh-contoh kalimat yang mematahkan semangat. Nah, pasien kalau sudah baca-baca Google lalu berargumen dengan dokternya, saya baca di situ ada obat lain misalnya. Nah, dokter yang suka mematahkan semangat bisa aja ngomong seperti ini. Sana obati saja sendiri, konsultasi sama Mbah Google sana gitu ya. Nah, ini contoh-contoh menutup saluran penyembuhan diri. Ya. Karena sudah dipatahkan semua pengharapan. Lalu kita ingat suatu pepatah klasik. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berupaya dan berdoa. Nah, upaya itu bisa dengan obat, suplemen, atau metode penyembuhan lainnya. Berdoa terkait spiritualitas tadi, kita bukan bahas tata doanya. Ya. Tapi bagaimana dalam doa itu kita mengikhlaskan apa yang terjadi. Tidak menjadi marah. Kenapa saya begini? Kenapa saya yang sakit? Misalnya. Lalu kita bersyukur. Walaupun sakit, carilah hal-hal yang masih bisa disyukuri. Ya. Kalau stroke sisi kiri misalnya, untung bukan yang kanan. Kalau yang kanan saya nggak bisa ngomong misalnya ya. Itu contoh kita masih bisa bersyukur atas apa yang masih ada. Lalu berserah. Kita berupaya keras, tapi kita serahkan hasilnya. Kalau memang Tuhan izinkan kesembuhan, saya terima kasih. Kalaupun tidak apa Tuhan. Saya belajar menjalani hidup dengan apa yang masih ada. Nah, itu harus dilakukan juga. Lalu ada gium yang kedua, hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi penting sekali menjaga hari-hari kita dengan kegembiraan. Nah, penyakit kita bukan hanya tidak bisa menikmati kegembiraan, tapi kita sendiri justru suka menimbulkan kesulitan hidup, kesusahan sendiri, dengan menyakiti pasangan kita, menyakiti anak-anak kita, misalnya. Kita bukan menciptakan kegembiraan, malah menciptakan marah, menciptakan dendam, gitu. Dan berarti kita membuat orang lain sakit. Buat yang bekerja juga sama, atasan bawahan atau bawahan sesama karyawan, gitu. Kita rajin sekali menciptakan orang-orang sakit hati. Ya.
Nah, jadi ini penting. Oke, jadi sebagai kesimpulan tuh jadi sejumlah poin yang kita bisa petik ya. Tubuh kita tuh sudah dibekali kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Entah lewat sistem imun, lewat daya pertumbuhan jaringan, itu semua mekanisme yang menyembuhkan diri sendiri. Gaya hidup kita menentukan apakah kita bisa tetap menyembuhkan diri sendiri atau kita mengganggu sistem itu atau justru kita yang menimbulkan penyakit itu. Dengan demikian kita bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri. Kalau sudah sakit mau marah-marah, marah-marahlah pada diri sendiri dulu gitu ya. Kenapa saya tidak menjaga kesehatan saya dengan baik? Lalu kalau gangguan itu melebihi kapasitas penyembuhan, ya kita harus siap menerima bahwa penyembuhannya tidak bisa lagi sempurna. Dan kita memerlukan bantuan. Ya. Nah, di sini kita perlu realistis. Ya. Ora et labora. Jangan hanya mengandalkan berdoa saja. Gitu. Tuhan pasti tolong. Nah, kalau waktunya kita membutuhkan bantuan, kita tidak mencari bantuan, ya kita salah sendiri. Ya. Lalu batas-batasnya ini yang bisa dilakukan oleh tubuh kita itu membuka peluang adanya kecacatan atau justru ketidak bisa sembuh lagi, gitu ya. Yang pada akhirnya kita kenal sebagai kematian. Itu hal yang wajar. Tidak semua orang sakit tuh bisa sembuh sempurna. Ada yang cacat, ada yang mati. Oke. Oke, Angga, itu yang saya sharingkan. Oke. Angga? Ya, ya dok. Kita mulai tanya jawab ya dok sedikit. Sebentar ya dok. Sebentar. Kok enggak? Nah, ini oke. Mungkin ada yang mau tanya jawab, teman-teman ada yang mau tanya sedikit? Di chat fokusnya di apa suara yang hilang. Oh, ini ada satu dok. Dok mau tanya, saya ada psoriasis artritis dan ada batu dalam empedu. Nah, di bulan Oktober batunya 1,7, 1,3 bulan di USG batunya jadi 2,4. Nah, saya udah minum Subarasi dari bulan November, tapi kok batunya malah membesar. Apa karena nggak cocok dengan Subarasi? Atau mungkin ada hal lainnya gitu loh dok yang dia mau tanyain. Oke. Jadi produk suplemen ini dia membantu tuh fungsional secara fungsi organ-organ ya, bukan untuk struktural. Nah, batu itu termasuk struktur. Jadi kita tidak mengenal fungsi dari suplemen ini sebagai penghancur batu. Gitu. Kalau herbal mungkin ada herbal yang menghancurkan batu, gitu ya. Kita kenal beberapa nama. Tapi itu pun belum tentu terjadi pada semua kasus. Umumnya itu batu saluran kemih, ginjal ya. Kalau batu empedu praktis
belum ada yang memang berkhasiat tuh menghancurkan batu empedu. Nah, kalau dia sudah lebih dari 2 cm, 20 mili, itu biasanya tidak disarankan lagi dengan metode-metode alamiah, karena kalaupun batunya keluar itu akan nyangkut dan sakit sekali. Jadi batasnya tuh 2 cm, dia masih bisa keluar spontan. Tapi kalau sudah lebih dan banyak, mungkin pertimbangkan untuk operasi. Karena batu empedu itu bisa membuat empedunya mengalami peradangan kronis. Dan peradangan kronis itu bisa suatu waktu berubah menjadi kanker. Gitu, ya. Jadi kita nggak mau menunggu sampai parah begitu, baru nyesel-nyesel, coba saya operasi 10 tahun lalu, misalnya gitu ya. Jadi tanya saja dokternya apakah memang sudah waktunya operasi. Oke, ini pertanyaan dulu. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi tentang ucukusi. Dok, mau tanya, pasien radang usus, konsumsi ucukusi baru sekitar 16 hari. Nah, pada saat pemeriksaan lab, radang ususnya naik yang semula 800 menjadi 1.400. Pertanyaan saya, apakah ini emang proses yang harus dilalui? Seperti yang kita sebut dengan detoksifikasi atau enggak? Mohon penjelasannya, dok. Ya. Nah, sama seperti penjelasan tadi ya, sama-sama label diagnosanya radang usus gitu. Tapi kondisi faktanya kan beratnya radangnya belum tentu sama. Apakah radangnya ringan atau merah sekali, parah dan meluas misalnya. Jadi kita tidak bisa memakai satu kondisi dengan bandingkan dengan kondisi yang lain. Ya. Itu awamnya kita bilang cocok-cocokan. Gitu. Jadi kalau dikonsumsi dia malah tambah sakit, ya jangan diteruskan dulu. Ikuti saja pengobatan standar. Ya. Suplemen ini bukan pengobatan alternatif menggantikan obat standar, bukan. Kita akan mendukung proses penyembuhan. Ya. Jadi obatnya tetap dijalankan, kita support dengan suplemen ini, gitu. Ya, itu aja. Nah, kalau mengenai fungsi dari kedua produk kita, untuk perbaikan jaringan kan kita kedepankan SOP ya, daripada ucukusi. Ucukusi kan dia lebih nanti untuk detoxnya. Jadi tidak selalu semua urusan usus pakai ucukusi, belum tentu. Gitu. Kalau dia berupa luka, ulkus, ada tukak, gitu, itu kita lebih butuh SOP-nya dulu untuk memperbaiki jaringan yang rusaknya, sembuh dulu. Baru kita bicara kesehatan usus. Gitu. Oke? Oke. Oke. Mungkin itu yang tadi Dokter Wijaya jawab itu udah beberapa ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama, mungkin yang serupa ya teman-teman. Jadi saya nggak bacain lagi, saya bacain yang lain. Dok, mau tanya, kalau baby yang baru umur 3 bulan lebih kena katarak, apa bisa dibantuin pakai Subarasi? Nah, jika bisa, apakah lewat ibunya yang konsumsi atau dikasih ke anaknya? Anaknya lahir prematur. Mohon penjelasannya ya, Dok. Thank you. Nah, ini contoh kondisi kongenital ya. Karena katarak kan biasanya degeneratif. Usia makin tua makin tebal kataraknya. Ini 3 bulan sudah katarak, berarti dia kongenital. Nah, di sini kan kita juga tidak bisa janjikan banyak karena masalahnya berbeda dengan masalah yang umum. Tuh. Nah, kalau
SOP itu untuk katarak kita juga belum ada datanya, testimoni pun belum ada gitu. Walaupun secara teoritis stem cell bisa memperbaiki katarak yang sudah jadi itu menjadi lebih tipis tuh, bisa gitu. Tapi persisnya berapa banyak, berapa lama kita nggak punya data. Nah, bayi 3 bulan belum bisa makan macam-macam. Dia masih ASI saja. Ya. Kalau diberikan pada ibunya, kita juga tidak punya data apakah SOP itu keluar di dalam ASI. Tidak ada penelitian sampai situ. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti mengenai hal ini. Tapi jangan diberikan pada 3 bulan. Oke. Oke. Dok, mungkin boleh dijelasin sedikit, Dok. Ini kan pertanyaannya banyak nih yang tanya, misalkan saya sakit perut misalkan, atau saya kena mah, atau mungkin saya paru-parunya ada apa, udah pernah cek ini. Dosis, Dok. Mungkin takaran ini boleh dokter jelasin. Jadi menjawab beberapa pertanyaan yang sama, mungkin maksudnya takaran itu cara kita menentukan takarannya sih gimana sih? Kalau untuk Subarasi, untuk produk kita Subarasi dan Utsukushi, atau bahkan SOP 100, apakah itu tergantung dari penyakitnya atau umurnya atau yang mungkin berat badan atau apanya, Dok? Boleh dijelasin sedikit. Ya. Oke, ini kita pedoman umum ya, jadi bukan suatu takaran standar harus seperti itu. SOP 100 dibanding Subarasi kan bicara SOP-nya 100 mg, kalau Subarasi 150 mg. Jadi 3 SOP itu setara dengan 2 Subarasi gitu ya. Nah, standar umum kalau untuk kesehatan saja, menjaga kesehatan, kita 1 kali sehari 1 saset. Itu pun umum. Mestinya kalau dia tambah tua, butuh lebih banyak dong. Umur 60 dengan umur 30 kan beda. Jadi makin lanjut usia, dia butuh lebih banyak. Nah, kalau orang itu sakit, maka kita bayangkan ada kerusakan jaringan. Nah, stem cell kita itu perlu lebih banyak kalau kerusakannya lebih luas. Nah, di situ kita kaitkan dengan beratnya penyakit dan lamanya sakit. Kalau memang sakitnya macam-macam dan sudah bertahun-tahun, dia butuh lebih banyak. 2 kali 1 mungkin nggak cukup lagi, sudah perlu 3 kali 1, sampai 6 saset. Itu 3 kali 2 saset. Itu pedoman umum seperti itu. Kalau berat badan, misalnya pada takaran 4 kali 1 saset. Kalau orangnya gemuk, kita bayangkan dia butuh lebih banyak, karena sel-selnya juga lebih banyak. Kita akan buat takarannya jadi 2 kali 2, sekali minum 2 saset. Gitu. Tapi total sehari masih sama-sama 4, misalnya seperti itu. Ya, itu bedanya 4 kali 1 atau 2 kali 2. Gitu. Kalau orangnya nggak gemuk-gemuk, ya kita bikin lebih frekuensinya lebih sering, sehingga dia lebih stabil jumlahnya dalam tubuh kita. Kalau orangnya memang gemuk sekali, kita naikkan jadi 3 kali 2. Gitu. Jadi semua itu sangat relatif. Kita yang perlu menilai dengan bijaksana, dia butuhnya berapa. Gitu ya. Jadi jangan tanya, diagnosis ini butuh berapa. Kita tidak bermain di diagnosis. Kita bukan obat. Ya. Kita mensuplai kebutuhan untuk kesehatan dia. Nah, itu tadi variabelnya.
jumlah kerusakan sama usia. Itu variabel besarnya di situ. Cukup, Angga? Oke. Cukup, Dok. Mungkin itu bisa ngejelasin ya, teman-teman. Jadi, pertanyaan, bukannya nggak mau jawab sih, cuman terlalu banyak aja. Takutnya kalau kita fokus di pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu, kan lebih baik kalau bisa dijelasin satu, ya, paham, misalkan surat semuanya yang beri pertanyaan tuh kejawab lah. Jadi bisa fokus di yang lain lagi pertanyaannya. Oke, Dok. Lanjut lagi. Ini ada yang tanya, Dok, ginjal bocor, anak usia 13 tahun, udah konsumsi SOP hampir setengah tahun. Di bulan ketiga, hasil lab protein urin membaik. Nah, yang saya heran, hasil lab untuk leukosit kok masih tinggi. Itu, Dok. Leukosit di urin atau di darah? Kalau leukosit di darah itu tanda kalau leukosit di darah itu kan tanda ada infeksi. Kalau leukosit di urin mungkin karena kebocorannya masih berlangsung. Kecuali leukosit urinnya juga tinggi sekali, itu ada infeksi juga. Kalau ada infeksi, ya ikuti standar pengobatan infeksi. Dan kalau dari suplemen, Utsukushi kita akan membantu untuk melawan infeksi, gitu. Karena dia meningkatkan sistem imun. Oke. Nah ini kembali ada pertanyaan pasien gagal ginjal nih sudah konsumsi 12 box gitu ya. Ya sekali lagi kita jangan hitung jumlah boxnya karena itu belum menggambarkan berapa takaran seharinya. Nah, kalau 12 box sehari minum 1 saset kan tidak mencukupi walaupun dia 12 box gitu. Lalu sampai saat ini belum ada kemajuan. Oh, sehari minum 2 utsu, 2 suba gitu ya. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1 berarti 1 bulan 2 box. Ini berarti 6 bulan gitu ya. Kita biasanya 3 bulan pun kita sudah perlu mengevaluasi. Dengan takaran segini 3 bulan ada kemajuan atau tidak. Kalau tidak ada, kita pertimbangkan apakah takarannya perlu ditambah. Gitu. Ya. Mungkin 2 kali 1 tidak memadai buat kondisi orang tersebut. Kita bisa naikkan 3 kali 1 atau 4 kali 1. Ya. Nah, lalu evaluasi sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan juga tidak ada kemajuan, berarti upaya kita dengan metode ini tidak berhasil, jangan diteruskan gitu ya. Nah, tapi kita juga jangan hanya menilai soal gagal ginjalnya. Orangnya tetap cuci darah. Memang dia tetap cuci darah, tapi kalau kualitas hidupnya menjadi lebih baik, itu kan juga suatu keberhasilan. Gitu. Ya. Jadi jangan melulu hanya melihat satu indikator. Manusia holistiknya itu juga dinilai. Yang tadinya sakit ginjal bawaannya marah-marah, pemurung, pesimis, udah depresi, lalu sekarang bisa pergi-pergi, bisa ceria, itu juga dikasih nilai dong, yang adil, penilaiannya yang adil. Oke. Oke, Dok. Ini ada lanjutannya lagi. Dok, ada yang tanya, apakah SOP bisa membantu menumbuhkan membran yang ada di engsel di mangkok rahang gigi? Di mangkok apa? Sendi. Di mangkok rahang gigi, Prinsipnya jadi katanya begini. ada membran sel di situ. Rahang gigi. Rahang itu kan
sendi tulang rahang gitu. Atau di giginya nih, saya kurang Mungkin membran paham. Tapi intinya begini, di intinya stem cell itu akan pergi ke jaringan yang sedang rusak secara aktif. Gitu, ya. Misalnya orang serangan jantung, atau orang yang patah tulang, yang ototnya robek, itu kerusakan aktif. Stem cell akan pergi dalam jumlah yang lebih banyak ke situ, gitu. Karena memang tugasnya untuk mereparasi. Tapi kalau penyakitnya itu sudah berhenti, tidak aktif lagi, walaupun kita bisa menstimulasi keluarnya stem cell, maka stem cell itu tidak pergi ke jaringan yang sudah tidak aktif lagi gitu. Jadi belum tentu dia akan meregenerasi di sana. Gitu, ya. Di situ kita perlu sadari betul. Makanya penyakit yang baru yang sedang berlangsung itu peluangnya lebih besar daripada mereka yang sakitnya sudah permanen, sudah menetap gitu. Walaupun sama-sama stem cell. Oke. Oke. Oke, Dok. Kita cek lagi. Untuk pengukuran. Nah, kista ovari ya, kista sama batu itu sama, itu struktural. Nah, kita tidak bisa bikin target seperti rudal menuju kistanya pecah lalu urusan beres, nggak bisa. Kita hanya bisa memperbaiki sel, harap-harap sel itu juga fungsinya lebih baik, sehingga cairan yang terkurung di dalam kista itu bisa diserap gitu ya. Itu mekanisme alamiahnya begitu, kistanya tuh karena cairan nggak diserap dengan baik. Tapi kita nggak bisa pastikan ini akan mengecil. Ya. Belum ada penelitian untuk hal yang spesifik seperti itu. Oke. Dok, pengapuran kira-kira yang cocok itu untuk pengapuran ya? Subarasi atau utsukushi, dan apakah bisa berhasil untuk pengapuran otak dan penyumbatan pembuluh darah di otak? Sama, pengapuran itu juga suatu yang struktur. Jadi kita bayangkan saja kalau bahan ini bisa melarutkan kapur, bagaimana kita bisa jamin kapur di dalam tulang, di dalam gigi juga tidak larut. Misalnya. Jadi memang tugas suplemen bukan seperti itu. Bahkan obat pun juga tidak bekerja seperti itu. Menghancurkan kapur, menghancurkan batu gitu. Karena itu struktural. Kita tidak bisa. Kalau melancarkan darah, kita bisa pengaruh karena fisiologinya dia darahnya lebih lebih lancar, ada antiagregasi trombositnya, lalu juga untuk kelenturan pembuluh darah dia bisa pengaruhi sehingga darahnya lebih lancar. Tapi kalau dia sudah terbentuk kapuran di pembuluh darah juga tidak bisa. Itu yang diukur dengan CT scan untuk pembuluh darah jantung, skornya berapa, kalsium skornya. Ya. Makin tinggi kalsium skornya itu menunjukkan kalsium itu makin membatu di sana. Gitu. Makin pekat kalsiumnya makin tidak bisa larut lagi. Kalau masih muda mungkin tubuh kita masih ada mekanisme untuk menyeimbangkan itu. Tapi kalau sudah kapuran betul nggak bisa. Oke. Dok, ini balik ke pertanyaan yang tadi, yang rahang gigi. Dia tanya bantalan sendi maksudnya, Dok. Jadi yang tadi itu bukan rahang gigi. Jadi bantalan sendi di rahang kayak ya dalam posisinya nggak di dalam mangkok, kayaknya ada apa gitu, mangkok engsel. Bentar, saya baca lagi. Membran engsel. Nah, nih.
Dok, apakah SOP bisa membantu menumbuhkan atau mungkin memperbaiki ya bantalan sendi yang ada di engsel, rahang gigi, rahang kita, Dok? Ya. Jadi masih nggak beda jauh dengan jawaban tadi ya. Kita stem cell memang bisa untuk jaringan yang sedang terganggu. Jadi kalau bantalan sendinya memang sedang aktif terganggu, kita punya peluang stem cell juga akan ke sana gitu. Dan tugasnya dia menggantikan jaringan yang rusak dengan jaringan yang sama. Jadi bantalan sendinya diganti dengan jaringan bantalan sendi gitu. Mengurangi kecacatan yang bisa timbul kalau stem cell-nya tidak mencukupi. Di peluang itu terbuka, nah disitulah kita memberikan pengharapan. Ya. Tapi yang realistis, sakitnya masih baru, pengharapannya lebih besar. Kita coba 3 bulan, lihat ada kemajuan enggak. Ya, perlu dinaikkan atau tidak. Tapi kalau 6 bulan dia tidak ada kemajuan, kita mesti mengakui ini tidak bisa. Gitu. Ya. Jangan cari kambing hitam lagi. Kamu ngerokok sih, jangan nggak bisa sembuh. Dari awal aja ngomong. Oke, Dok, terjadi. Mungkin beberapa Ini pertanyaan ada yang terakhir ya, Dok bertanya ya. mengenai Saya bantu stroke. cariin. Ada satu mengenai stroke sudah 1 tahun. Kalau penyumbatan yang sudah terjadi, kita tidak bisa buka lagi, gitu ya. Nah, otak tuh masih bisa maju, itu lewat jaringan sehat di sekitarnya yang mengambil alih jaringan otak yang sempat mati itu. Ya. Jadi bukan jaringan otak matinya tumbuh lagi, tapi jaringan otak di sekitarnya mengambil alih fungsinya. Suplemen kita membantu untuk jaringan yang setengah mati menjadi sehat lagi itu bisa. Tapi kalau yang sudah infark, sudah mati, kita nggak janji untuk tumbuhkan otak yang baru. Itu ada pertanyaan terakhir, Oke. Pak Angga ya, bukan terakhir ya. Yang dari Nuno mengenai Yang mana, Dok? paten SOP UTSU, apakah masih boleh disampaikan ke pasien atau member? Itu Angga yang jawab. Bagaimana dengan paten yang ada di SOP atau UTSU? Gitu. Apakah masih boleh disampaikan ke pasien atau member? Ya, kalau yang itu kan yang kemarin itu kayaknya udah pernah dijawab di Zoom-nya sama Pak Niko, Pak Ernest, Pak Mike, dan sama leader-leader ya teman-teman. Ya, jadi kalau saya sih lebih ke arah tunggu di info aja sih sebenarnya kalau saya. Saya juga belum dapat info soalnya udah boleh atau belum atau gimananya gitu. Nanti pasti akan diinfo kok Jadi teman-teman intinya kalau sekarang misalkan ini kayak masih jadi apa ya Dok intinya bilangnya ya kita Dok? sekarang kita cooling down dulu ya. Walaupun kita tahu produk kita bagus, bermanfaat, tapi karena di luar sana banyak yang sensi, kita nggak usah promosi-promosi dulu gitu. Jadi kita tenangkan saja dulu sampai kehebohan berlalu. Gitu. Ya. Betul. Oke, sama buat teman-teman yang biasanya sering mungkin chat ke saya atau ke tim gitu mau minta brosur atau apa segala macam gitu masih lagi proses update ya teman-teman kan satu-satu. Kemarin itu juga kan presentasi sempat kita update dulu makanya yang diupdate sama Pak Niko dibawain lagi. Nah, satu selesai. Nanti akan diupdate lagi kok yang lain-lainnya nanti pasti akan diinfo. Oke. Oke, Dok, ya cukup kita hari ini. Soal efek samping nih, enggak satu lagi. Ada beberapa Iya, yang boleh. Nah, ini juga boleh. menyampaikan mengenai efek samping gitu ya. Jadi kalau memang muncul efek yang tidak menyenangkan, dikurangi takarannya, dijarangkan. Kalau perlu 2 hari sekali, kalau perlu hanya setengah saset. Nah, bagaimana lah caranya supaya efek detoksnya itu tidak terlalu mengganggu. Ya.
masih bisa diteruskan, hanya kita bicara diencerkan. Kecuali alergi. Ya, kalau alergi jangan dipaksakan, nanti dia tambah alergi, muncul masalah baru, kita disalahkan. Ya. Kalau hanya pusing-pusing, kurangi aja takarannya. Oke, siap. Mungkin jelas ya teman-teman ya untuk acara hari ini. Jadi itu ada menjawab dari segi paten lah, apalah yang tadi gitu kan. Nah itu mungkin udah bisa menjawab lah. Kita masih lagi nunggu ya dok ya. Masih lagi nunggu. Nanti saya juga belum diinfo sama Pak Niko atau Pak Ernest. Nanti tunggu saya diinfo. Pasti akan pasti akan diumumin lah di info. Oke, kalau gitu. Dah, oke. Thank you Dokter Wijaya buat hari ini. Thank you juga teman-teman Yo, semuanya yang sama-sama. udah hadir hari ini. Sampai ketemu nanti lagi. Nanti hari Senin kayaknya sama Pak Niko lagi deh. Nah, kalau yang buat mau nanya-nanya gitu nanti bisa langsung interaksi sama Pak Niko aja di Zoom. Oke, terima kasih semuanya. Thank you dok. Ya, thank Selamat you. Yang sore. belum kejawab, sorry ya. Iya, sorry. Kebatas waktu, teman-teman. Thank you semua. Selamat sore. Have a good weekend. Dadah. Oke.